Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Eh, Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak. Oh iya, enggak apa-apa, Ibu. Iya. Iya, Pak. Begini, Pak, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Bapak ada waktu, Pak? Oh iya, alhamdulillah, Bu, ada waktu luang. Mungkin ada Ibu bisa sampaikan apa yang mau didiskusikan pada kesempatan ini? Iya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi, saya itu merasa bingung, Pak. Saya tidak tahu harus melakukan hal seperti apa pada siswa saya yang selalu kehilangan fokus dalam belajar. Siswa saya ini itu seringkali mengajak temannya untuk berbicara pada saat proses pembelajaran. Bahkan terkadang siswa saya ini itu suka berjalan ke sana kemari, Pak, sehingga mengganggu fokus temannya yang sedang belajar. Oh iya, Bu. Berarti Ibu ini menghadapi masalah terhadap anak ya di kelas yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terkadang dia berjalan, ya, dan mungkin bahkan mengganggu temannya, Bu, ya. Iya, Pak, seperti itu. Eh, Kira-kira Ibu, anak Ibu seperti itu apakah eh, cuma dalam mata pelajaran Ibu saja atau mungkin terjadi juga di teman guru Ibu? Apakah anak tersebut melakukan hal yang sama, Ibu? Kalau dari hasil identifikasi yang saya lakukan, Pak, peserta didik ini memang seperti itu di semua mata pelajaran. Jadi hampir semua mata pelajaran itu dia melakukan hal yang sama, Pak. Jadi tidak tergantung pada mapel yang saya ajarkan, tetapi di mapel-mapel yang lain juga seperti itu, Pak. Oh iya, berarti anak Ibu ini bukan cuma di Ibu saja ya melakukan seperti itu. Mungkin Ibu bisa menggali apa ya? Kenapa bisa anak tersebut bisa berbuat seperti itu? Ya Pak, sebenarnya saya juga bingung Pak, apa alasan dari anak ini berlaku seperti itu, apakah ini sudah menjadi kebiasaan atau tabiat dari anak ini, atau hal yang lain. Tapi saya juga berpikir Pak, mungkin anak ini itu tidak senang dengan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Karena selama ini itu Pak, saya dalam proses pembelajaran itu dominan menggunakan slide PowerPoint. Kalau saya melihat dari anak ini gaya belajarnya itu justru kinestetik, Pak. Ya, jadi Oh iya, mungkin begitu Bu ya. apa yang saya ajarkan itu belum memenuhi gaya belajar dari siswa saya tersebut, Pak. Oh iya, baik Ibu. Mendengar dari penjelasan Ibu terkait penyebab sehingga anak pendidik Ibu bisa seperti itu. Nah, kira-kira dari percakapan ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada kesempatan ini? Iya Pak, jadi saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak didik saya ini. Kemudian saya juga bisa membuat bagaimana anak-anak ini dan peserta didik lainnya itu bisa lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran Pak. Sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung lebih efektif. Oh iya Bu ya. Jadi mudah-mudahan dari sebentar Ibu ya, setelah selesai percakapan kita ini ada solusi yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan ini. Nah, Amin. terus Ibu, tadi Ibu ya, kira-kira penyebab yang mendetailnya ini, sehingga anak Ibu ini bisa seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit Ibu? Iya Pak, tadi saya katakan Pak, saya belum jelas terkait dengan apa penyebab utamanya karena saya terus terang Pak, saya belum berhadapan secara face to face dengan anak ini Pak. Jadi saya cuma menyimpulkan sementara bahwa mungkin anak ini itu kurang tertarik Pak dengan strategi pembelajaran yang saya lakukan. Makanya mungkin dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain karena merasa belum terpenuhi gaya belajarnya Pak melalui Oh iya. pelajaran Jadi yang saya intinya anak peserta didik Ibu ini mungkin kurang puas ya dengan metode, dengan cara mengajar Ibu selama ini. ya Terus kira-kira seperti itu Pak. selama ini Ibu apa yang Ibu sudah lakukan? Selama ini seperti yang saya katakan tadi Pak, saya sudah mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran discovery, berbasis masalah. Tapi saya itu seringkali menggunakan slide PowerPoint Pak.
Nah, di situ kan kalau kita melihat dari gaya belajar murid, kalau slide PowerPoint itu mungkin hanya memenuhi kebutuhan belajar bagi peserta didik yang visual. Nah, saya rasa mungkin apa yang saya lakukan tersebut itu masih belum memenuhi apa yang dibutuhkan oleh si anak ini, Pak. Oh iya Ibu, iya. Terkadang memang Ibu apa yang kita lakukan selama ini terkadang kan bisa belum menghasilkan apa yang diharapkan. Nah, kira-kira dari apa yang telah dilakukan selama ini, kira-kira ke depannya Ibu apa yang akan dilakukan Ibu selain yang tadi Ibu katakan itu? Ya Pak, jadi langkah pertama yang akan saya lakukan Pak itu mencoba melakukan segitiga restitusi untuk menggali lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi alasan dari peserta didik ini melakukan hal yang seperti itu Pak, karena berulang-ulang kali dilakukan. Kemudian saya juga akan mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan belajar anak yang kinestetik ini Pak. Oh iya. Jadi sedikit ada perubahan metode pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan belajar si anak ini Pak, yang gaya belajarnya kinestetik. Ya, luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu ke depannya akan melakukan segitiga restitusi, model pembelajaran, akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sangat luar biasa Ibu. Kira-kira selain itu Ibu mungkin ada alternatif lain yang Ibu akan lakukan? Alternatif lain yang bisa saya lakukan Pak, kemungkinan saya akan menyelipkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya, karena melihat anak ini sepertinya memiliki kesadaran diri yang masih rendah, kemudian manajemen dirinya juga masih perlu ditingkatkan. Mungkin salah satunya dengan menerapkan mindfulness dalam proses pembelajaran dan penerapan kompetensi sosial emosional yang lainnya Pak. Supaya peserta didik ini bisa lebih sadar akan perbuatannya dan bisa menghargai dirinya sendiri, Pak. Iya. Sehingga tidak merugikan dirinya dan orang lain. Jadi Ibu akan selain pembelajaran diferensiasi tadi, alternatif kedepannya akan melakukan pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Insya Allah secepatnya Pak, karena sekarang sudah masuk di tahun ajaran baru, proses pembelajaran sudah mulai berlangsung efektif, jadi saya akan segera untuk merealisasikannya Pak. Semoga bisa terlaksana dengan baik, mohon doanya Pak. Iya, iya. Luar biasa Ibu ya, akan melakukan secepatnya. Dan ini memang Ibu harus dilakukan secepatnya untuk persoalan-persoalan seperti ini, supaya ada solusi secepatnya yang bisa kita temukan. Nah, kira-kira Ibu dalam melakukan itu semua, mungkin Ibu mengharapkan bantuan atau mungkin siapakah menurut Ibu yang bisa membantu mengatasi hal seperti itu, Ibu? Baik, Pak. Tentu saja saya mengharapkan adanya bantuan dari rekan sejawat saya, jadi kami bisa berkolaborasi bersama untuk menemukan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga bisa membuat fokus siswa dalam belajar itu lebih baik karena merasa kebutuhan belajarnya terpenuhi dan sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian saya juga akan meminta bantuan guru BK dan kepala sekolah untuk membantu kelancaran dalam proses restitusi nanti yang akan saya lakukan. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi ada masalah seperti ini, upayakanlah jangan dilakukan sendiri. Ya, ada teman-teman Ibu di sekeliling Ibu, ada kepala sekolah, ada guru BK, ada rekan-rekan sejawat yang lain bisa membantu Ibu dalam menangani kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas Ibu. Iya. Jadi Ibu, dari perbincangan kita saat ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang dan sudah lega karena sudah bisa menemukan solusi dari apa yang membuat saya kebingungan tadi Pak terhadap apa yang saya lakukan terhadap siswa saya ini. Oke, baik Ibu. Nah sekarang Ibu, Ibu kan merasa lega, ada solusi yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah kira-kira Ibu dari percakapan kita pada kesempatan ini, apa yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan tadi Ibu? Baik Pak, jadi untuk menangani masalah yang sedang saya hadapi ini Pak, saya akan menerapkan yang pertama itu segitiga restitusi,
untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi bagaimana atau apa yang menyebabkan sehingga siswa tersebut melakukan hal yang di luar dari apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyisipkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya, Pak. Iya, luar biasa Ibu ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan pada hari ini, pada percakapan kita saat ini, bisa Ibu segera lakukan ya, supaya ada jalan keluar dari permasalahan yang ada, ya. Gitu Bu Insya ya? Allah, Pak. Mudah-mudahan, Iya, Pak. Ya, Pak. oke Bu. Terima Gimana? kasih, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.